rekan-rekan semuanya, kita berjumpa lagi hari ini. Sehat semua kan ya? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah menjelaskan hukum Gay-Lussac dan Avogadro dengan benar. 2. Membuktikan berlakunya hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac dengan tepat. 3. Membuktikan berlakunya hipotesis Avogadro dengan tepat. 4. Menghitung volume gas per reaksi atau hasil reaksi berdasarkan hukum Gay-Lussac dan Avogadro dengan benar. 5. Menganalisis data untuk menyimpulkan hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Nah, di sini kalian juga sebenarnya sudah bisa melihat gambar ya. Di sini ada oksigen, kemudian ada hidrogen. Nah, produknya ada H2O. Untuk lebih lanjutnya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, oke. Gay-Lussac melakukan eksperimen reaksi-reaksi gas pada tahun 1809. Nah, seperti apa percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac? Oke, kita lihat ya. Ruas kiri ya, gas yang bereaksi ada hidrogen dan juga klorin. Di ruas kanan ada gas hasil reaksi, yaitu produknya adalah hidrogen klorida atau HCl ya. Di sini ada H2, ada Cl2, produknya adalah HCl. Nah, masing-masing nanti satuannya mililiter karena volume. Hidrogennya 5 mili, klorinnya 5 mili, ternyata dihasilkan 10 mililiter HCl. Nah, hidrogennya 20 mili, klorinnya 20 mili, dihasilkan 40 ml HCl. Nah, dari sini kita bisa lihat perbandingannya adalah, kita mulai dari atas ya, 5 berbanding 5 berbanding 10 ya, dari H2 banding Cl2 banding HCl. 5 banding 5 banding 10. Jika kita sederhanakan, ya, kita bagi 5 semuanya, akan didapatkan angka 1 banding 1 banding 2. Nah, kita acak lagi, oke, kita ambil yang paling bawah, 20 banding 20 banding 40. Ya, kita bagi 20, ya, jadi kita dapatkan hasil yang sederhana, ya, 20 bagi 21, 20 bagi 21, 40 bagi 22. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 2. Nah, oke, kalian bisa dilihat ini ya, ini kalau tadi adalah sebuah angka-angka, nah di sini kalian bisa melihat gambar mikroskopisnya. Hidrogen ditambah dengan 1 volume gas klorin, produknya adalah 2 volume gas HCl. Nah, di sini hanya adalah yang kuning, Cl-nya yang hijau, kan HCl hanya 1, jadi kuningnya 1, Cl-nya 1, ini 1. Nah, di sini 2 HCl berarti ada 2 molekul HCl. Nah, ini HCl yang pertama, HCl yang kedua. Jadi ada 2 volume gas hidrogen klorida atau HCl. Ya, jadi tetap perbandingannya 1 banding 1 banding 2. Ini ada 2 kelompok ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa kesimpulannya? Apa yang dapat kalian simpulkan? Bisa kita simpulkan. Nah, hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, bunyi hukumnya adalah volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Nah, suka hukum Avogadro. Nah, ini beliau ya, wajah dari Amedeo Avogadro. Nah, Amedeo Avogadro menjelaskan kembali percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac, yaitu partikel unsur tidak harus selalu berupa atom tunggal atau monoatomik. Nah, tadi atom tunggal kan ada H2, Cl2, O2, N2. Nah, itu kan. Tetapi dapat berupa 2 atom atau diatomik atau lebih atau poliatomik ya. Jadi tidak harus monoatomik, bisa diatomik atau poliatomik. Avogadro menyebut partikel tersebut sebagai
Bila kita amati secara seksama, bilangan bulat dan sederhana yang dimaksud pada hukum Gay-Lussac di atas ternyata sesuai dengan koefisien reaksi dari masing-masing gas. Oleh karena itu, hukum Gay-Lussac dapat pula dinyatakan sebagai berikut. Pada P itu pressure, T itu temperatur. Jadi pada pressure dan temperatur atau pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas-gas sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi masing-masing gas. Nah, penerapan hukum Gay-Lussac dan Avogadro dapat juga digunakan untuk mengetahui rumus kimia senyawa hasil reaksi kimia dengan menggunakan prinsip. Yang pertama, perbandingan volume terkecil gas-gas sama dengan koefisien reaksi gas tersebut. Jadi, perbandingan volume berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi ya. Kemudian yang kedua, hukum kekekalan massa, jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Ya, jadi yang pertama, volume terkecil gas-gas itu sama dengan koefisien reaksi gas tersebut. Yang kedua, jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, bisa kalian baca sejenak soalnya. Perhatikan persamaan berikut ini. C3H8 ditambah dengan O2, produknya adalah CO2 dan H2O. Jika C3H8 yang bereaksi adalah 0,8 liter pada suhu dan tekanan yang sama, ya, T itu temperatur artinya suhu, P itu pressure artinya adalah tekanan, ya. Hitunglah A, volume O2 yang bereaksi. Jadi ini volume O2. B, volume CO2 dan H2O yang terbentuk atau yang terjadi. Ya, jadi yang ditanyakan pada reaksi itu berapa volume dari O2, kemudian pada produk berapa volume dari CO2 dan H2O. Diketahui volume dari C3H8 adalah 0,8 liter. Nah, kita lihat reaksinya sudah setara atau belum. Jika reaksinya belum setara, maka tugas awal kita adalah menyetarakan reaksi tersebut. Nah, ya, pertama-tama untuk menyelesaikannya, pertama-tama setarakan persamaan reaksi yang terjadi. Ingat ya, jumlah atom di ruas kiri, ya, jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, kita lihat pada soal. Di ruas kiri di sini ada atom C, C3. Berarti jumlah C-nya ada 3 kan? Di ruas kanan C. Nah, berarti C-nya 1. Beda, 3 dengan 1 belum sama, jadi tidak setara. Belum setara ya. H8, jumlahnya ada 8. H2, ini jumlahnya ada 2. Nah, ini juga belum setara. Nah, berarti kan tugas kita adalah menyetarakan terlebih dahulu. C3H8, jumlah C-nya ada 3 di ruas kiri. Di ruas kanan hanya ada 1, ya ini 1, biar sama kita kalikan 3. Ditulisnya pada koefisien. Jadi 3 CO2. Nah, sekarang kita ke H8. Jumlah H-nya ada 8. H2. Oh, H2. H-nya ada 2. Biar sama dengan 8, ya, maka kita kalikan 4. Ditulis pada koefisien. Jadilah 4 H2O. 4 kali 2, 8. Jadi jumlah C dan jumlah H-nya sudah sama. Nah, sekarang kita ke O. Ya, kita ke O. Nah, ini angka 5 didapat dari mana? Kita lihat pada produk. Kan 3CO2. O-nya, indeksnya 2. Koefisiennya 3. 3 kali 2, 6. Kita simpan dulu 6. Pada 4H2O, indeksnya O1, koefisiennya 4. 4 kali 1, 4. Tadi ada 6, sekarang 4. 6 tambah 4 kan 10. Nah, pada soal O2, kan hanya 2. Biar menjadi 10, kita kalikan 5. Sehingga kita peroleh 5O2. Jadi perbandingannya di sini adalah 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, setelah setara, kita bisa menggunakan tadi perbandingan volume
itu berbanding lurus dengan koefisien. Ya, volume dengan koefisien berbanding lurus. Jadi, ketika C38 itu koefisiennya 1 dengan volume 0,8, maka kalau O2 koefisiennya 5, cara cepatnya tinggal kita kalikan aja. 0,8 dikalikan 5. Ya kan? O2 0,8 dikalikan 5 hasilnya 4 liter. Kemudian CO2 di sini koefisiennya 3, 3 kali 0,8 hasilnya 2,4. H2O koefisiennya 4, 4 kali 0,8 hasilnya 3,2. Simpel bukan? Oke, kita oke ya. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 10 ml gas CXHZ dibakar dengan 35 ml oksigen. Dihasilkan 20 ml karbon dioksida dan sejumlah uap air. Nah, sejumlah uap air ya berarti H2O kan? Karbon dioksida CO2. Semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Tentukan rumus CXHZ. Nah, penyelesaiannya, nah ingat ya, menurut hukum kekekalan massa, jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, jadi kita tulis dulu reaksinya. CXHZ dibakar dengan, berarti ditambah ya. CXHZ ditambah O2, oksigen berarti O2. CXHZ plus O2, produknya CO2 plus H2O. Nah, ini ya. Ini reaksinya CXHZ plus O2, produknya CO2 plus H2O. Nah, CXHZ-nya itu 10 ml. Oksigennya 35 ml. Dihasilkan 20 ml karbon dioksida. Di sini 20 ml. H2O-nya berapa? Masih tanda tanya. Sama ditanyakan rumus dari CXHZ. Nah, kita ingat ya, perbandingan volume terkecil gas-gas sama dengan koefisien. Nah, di sini perbandingannya 10 banding 35 banding 20. Kita bagi berapa? Yang bisa semuanya. 10, 35, 20. Kita bagi dengan angka 5. 10 bagi 5 itu 2. 35 bagi 5 itu 7. 20 dibagi 5 itu 4. Nah, H2O-nya masih tanda tanya. Ya, kita cari dulu. Oke, nah ini ya. C di ruas kiri, indeksnya X, koefisiennya 2. Berarti untuk atom C adalah 2X. Di ruas kanan, indeks C, ini indeksnya 1, koefisiennya 4. 4 kali 1, 4. Berarti 2X sama dengan 4. Kalau 2X sama dengan 4, berarti X-nya adalah 4 dibagi 2. X-nya 2. Nah, berarti di sini X-nya adalah 2. Kemudian HZ. Ya, HZ. H ini indeksnya Z. Koefisiennya 2, berarti 2Z. Di ruas kanan, H-nya, ini H2, indeksnya 2. Kemudian A. Koefisiennya, berarti 2Z. Di ruas kiri, di ruas kanannya 2A. Kita simpan dulu. Yang sudah ketemu baru X kan, nilai X-nya adalah 2. Kemudian O, di ruas kiri 7 kali 2, 14. Di ruas kanan 4 kali 2 itu 8. Ditambah A kali 1, A, 8 plus A. Nah, ini ada persamaan matematis. Yang sudah ketemu baru X, X-nya 2. 2Z sama dengan 2A. 2Z sama dengan 2A. Nah, Z-nya bisa kita peroleh 6. Nah, 6-nya dari mana? Kita bisa pakai yang ini. 14 sama dengan 8A. Berarti nilai A adalah 8-nya pindah ruas. 14 dikurangi 8, hasilnya 6. Nilai A-nya adalah 6. Gitu. Ya, nilai A-nya adalah 6. Kalau di sini 2Z sama dengan 2A, dua-duanya bisa kita coret. Berarti Z sama dengan A, Z-nya sama dengan 6. X-nya 2, Z-nya 6. Berarti rumus dari CXHZ adalah
C2H6. Oke, sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.